Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi bentuk persamaan fungsi eksponen. Bentuk persamaan A pangkat fungsi X sama dengan B pangkat fungsi GX. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan 3 pangkat X tambah 2 sama dengan 2 pangkat 3X. Sebelum kita menyelesaikan contoh soal di atas, pertama perlu diingat bahwa X pangkat 2 sama dengan 2 log X. Artinya, nilai pangkat ini disimpan di depan. Kalau kita mau rubah bentuk pangkat ke dalam bentuk logaritma, jadi nilai pangkatnya disimpan di depan, kemudian log X. Kita lanjut, G log A itu sama dengan P log A dibagi P log G. Contohnya, 8 log 3 itu sama dengan log 3 per log 8. Ingat sifat eksponen bahwa A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kemudian A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Kita lihat jawabannya. 3 pangkat X tambah 2 sama dengan 2 pangkat 3X. 3 pangkat X tambah 2 ini bisa dirubah ke dalam bentuk 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Sama dengan, ini juga bisa diubah, 2 pangkat 3 pangkat X. Ingat, 3 pangkat 2 itu bukan 6 ya, tapi 3 dikali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 9 kali 3 pangkat X sama dengan 8 pangkat X. Kemudian semua yang berpangkat X kita satukan dalam satu ruas. 3 pangkat X dibagi 8 pangkat X sama dengan 1/9. Kemudian 3 per 8 pangkat X sama dengan 1/9. Jadi ingat kalau bentuk pangkat mau dirubah ke dalam bentuk logaritma berarti pangkatnya disimpan di depan X log 3 per 8 sama dengan log 1/9. Kemudian X sama dengan log 1/9. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Dibagi log 3 per 8. Jadi X sama dengan 3 per 8 log 1/9. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 per 8 log 1/9. Kita lanjut ke bentuk selanjutnya, yaitu A kali A pangkat fungsi X pangkat 2 ditambah B dikali A pangkat fungsi X tambah C sama dengan 0. Contohnya, tentukanlah himpunan penyelesaian persamaan 2 pangkat 2X tambah 1 dikurang 2 pangkat X dikurang 6 sama dengan 0. Jadi, 2 pangkat 2X tambah 1 dikurang 2 pangkat X kurang 6 sama dengan 0. Ingat bentuknya, kalau misalkan pangkatnya dijumlah itu sama dengan 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 1. Jadi dikurang 2 pangkat X kurang 6 sama dengan 0. Jadi yang terjadi perubahan cuma bagian sini saja. Kemudian 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. 2 pangkat X pangkat 2 dikurang 2 pangkat X kurang 6 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan bahwa nilai Y itu sama dengan 2 pangkat X. Jadi 2Y pangkat 2 dikurang Y kurang 6 sama dengan 0. Perhatikan bahwa ini kan 2 pangkat X kita ubah menjadi Y. Berarti 2Y pangkat 2 dikurang Y dikurang 6 sama dengan 0. Hasil pemfaktorannya adalah 2Y ditambah 3 dikali Y kurang 2 sama dengan 0. Y sama dengan positif pindah ruas jadi negatif. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Jadi hasilnya Y sama dengan minus 3 per 2. Atau Y-nya sama dengan 2. Untuk Y sama dengan negatif 3 per 2. Ingat, pada pemisalan di sini dikatakan bahwa nilai Y sama dengan 2 pangkat X. Jika kita simpan di sini nilai Y-nya itu minus 3 per 2, itu tidak memungkinkan. Kenapa? Karena ingat bahwa 2 pangkat berapapun itu pasti hasilnya positif. Karena di sini basisnya saja sudah
positif, jadi tidak ada yang bernilai negatif. Jadi untuk Y sama dengan minus 3/2 itu tidak ada yang memenuhi karena dia tidak positif. Hasilnya itu negatif. Sedangkan untuk Y sama dengan 2, ingat 2 pangkat X. Bukan nilai X-nya ya, ini nilai yang tadi peroleh, nilainya itu 2. Berapa kira-kira? 2 pangkat berapa kira-kira yang bernilai 2? 2 pangkat 1. Berarti nilai X-nya itu sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1. Kita lanjut ke bentuk selanjutnya, yaitu fungsi X pangkat GX sama dengan 1. Pertama, kemungkinan yang terjadi yang pertama itu GX sama dengan 0. Karena hasilnya di sini ruas kanannya bernilai 1, berarti otomatis ingat pada sifat eksponen pertama bahwa apapun yang berpangkat 0 maka hasilnya sama dengan 1. Berarti ini kan pangkatnya di sini GX. Kita bisa rubah menjadi 0. Karena pada sifat pertama fungsi eksponen itu apapun yang berpangkat 0 bernilai 1. Kemudian untuk kemungkinan kedua, fx sama dengan 1. Karena jika fx sama dengan 1 maka dipangkatkan berapapun nilainya 1. Berarti ini fx basis. Basisnya itu sama dengan 1 karena 1 pangkat berapapun pasti akan bernilai 1. Kemudian yang ketiga, fungsi X sama dengan negatif 1 dengan syarat GX harus genap. Artinya ketika fx-nya kita ganti dengan negatif 1, berarti pangkatnya ini harus genap. Kenapa harus genap? Karena di sini kan jawabannya 1. Sedangkan kalau misalnya ganjil minus 1 pangkat 3 misalkan, berarti jawabannya negatif 1, bukan positif 1. Jadi syaratnya jika fx-nya sama dengan negatif 1, maka nilai pangkatnya harus genap, tidak boleh ganjil. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 4x kurang 3 pangkat 3x tambah 6 sama dengan 1. 4x kurang 3 pangkat 3x tambah 6 sama dengan 1. Diketahui bahwa fx-nya, basisnya ini sama dengan 4x kurang 3, dan gx-nya atau nilai pangkat itu sama dengan 3x tambah 6. Persamaan fx pangkat gx sama dengan benar jika yang pertama tadi bahwa gx-nya atau nilai pangkatnya harus sama dengan 0. Kemudian yang kedua bahwa nilai fx-nya sama dengan 1. Dan kemungkinan ketiga itu fx-nya sama dengan negatif 1 dengan syarat bahwa nilai pangkat harus genap. Jadi, untuk kemungkinan pertama itu gx sama dengan 0. Ingat nilai pangkatnya sama dengan 0. Berarti gx ini nilai pangkat 3x tambah 6 sama dengan 0. 3x sama dengan positif pindah ruas maka jadi negatif. X sama dengan minus 6 perkalian pindah ruas jadi pembagian minus 6 bagi 3 sama dengan negatif 2. Untuk kemungkinan kedua bahwa fungsi X-nya harus sama dengan 1. Berarti 4X kurang 3 sama dengan 1. 4X sama dengan 1 pindah ruas negatif menjadi positif. 1 tambah 3. 4X sama dengan 4. X sama dengan 1. Nilai 1 diperoleh dari 4 dibagi 4. Kemudian kemungkinan ketiga yaitu fx sama dengan negatif 1 dengan syarat bahwa nilai pangkatnya tidak boleh sama dengan tidak boleh negatif. Artinya nilai pangkat harus genap supaya hasilnya 1. Kita perhatikan 4x kurang 3 sama dengan negatif 1. 4x sama dengan negatif 1 ditambah 3. X sama dengan itu minus 1 tambah 3 itu 2 dibagi 4. 2/4. Kemudian kalau disederhanakan itu sama dengan 1/2. Untuk fx memenuhi jika gx nilainya genap. Ingat yang tadi saya katakan bahwa fungsi x sama dengan negatif 1 itu akan memenuhi ketika nilai gx-nya itu sama dengan genap. Tidak bisa bernilai ganjil. Terlebih dahulu kita akan uji apakah untuk x sama dengan 1/2 itu nilainya genap.
Kalau misalkan genap, di sini diperoleh bahwa kita ganti ya Gx-nya. Gx berarti 3x tambah 6. Jadi 3x-nya 1/2 ditambah 6. 3 kali 1 sama dengan 3/2 tambah 6. Hasilnya 7/2. Artinya karena G 1/2, G 1/2 sama dengan 7/2. Artinya ini 7,5. Dia tidak berada pada bilangan genap dan juga tidak berada pada bilangan ganjil. Karena dia di tengah-tengah 7,5 bukan bilangan genap. Jadi X sama dengan 1/2 bukan merupakan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya hanya minus 2,1. Kemudian kita lanjut lagi. Bentuk persamaan fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Kita perhatikan, untuk menyelesaikan himpunan penyelesaian bentuk persamaan eksponen tersebut diperoleh dari 4 kemungkinan. Pertama, bahwa Gx-nya sama dengan Hx. Artinya, nilai pangkat ini Gx harus sama dengan nilai pangkat setelah sama dengan. Di Gx sama dengan Hx. Karena bilangan pokok sudah sama, maka pangkat harus bernilai sama supaya nilainya sama-sama. Ruas kiri bernilai sama dengan ruas kanan. Kemudian untuk Fx sama dengan 1, Fx sama dengan 1 karena Gx tidak sama dengan Hx, maka bilangan pokok harus bernilai 1 agar persamaan bernilai positif. Kemudian yang ketiga, Fx sama dengan negatif 1 berakibat Gx dan Hx harus sama-sama bernilai genap atau sama-sama bernilai ganjil. Kemudian kemungkinan keempat, Fx sama dengan 0 dengan Gx dan Hx masing-masing bernilai positif. Dituliskan dengan lambang Gx lebih besar 0 dan Hx lebih besar 0. Kita perhatikan contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Contoh soalnya itu, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 5x tambah 11 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 5x tambah 11 pangkat x kurang 6. Ini pangkatnya berbeda, fungsi yang dibawanya ini yang basisnya sama ya. Jadi pangkatnya bernilai berbeda. Dari persamaan di atas diketahui bahwa fx-nya ini adalah 5x tambah 11 dan gx-nya adalah 2x kurang 1, hx-nya adalah x kurang 6. Kemudian kita menggunakan kemungkinan pertama, di mana nilai pangkatnya bernilai sama dengan Gx sama dengan Hx. Jadi 2x kurang 1 sama dengan x kurang 6. Kemudian kita satukan semua yang bervariabel x. 2x positif pindah ruas jadi negatif. 2x dikurang x sama dengan minus 6. Ini negatif, pindah ruas jadi positif. Minus 6 tambah 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. X sama dengan negatif 5. Kemudian untuk kemungkinan kedua, bahwa fx itu sama dengan 1. 5x tambah 11 sama dengan 1. 5x sama dengan 1 dikurang 11. Jadi 5x sama dengan minus 10 dan x-nya sama dengan negatif 2. Kemungkinan ketiga bahwa nilai fx-nya itu bernilai negatif 1. Jadi 5x tambah 11 sama dengan negatif 1. 5x sama dengan negatif 12. X sama dengan negatif 12 per 5. Kita selidiki apakah x minus 12 per 5 mengakibatkan Gx dan Hx keduanya genap atau keduanya ganjil. Karena pada slide sebelumnya dikatakan bahwa kemungkinan ketiga itu bahwa nilai Gx dan Hx itu harus sama. Baik, kalau misalkan genap, semuanya harus genap, atau ketika ganjil, keduanya pun harus ganjil. Bahwa kita perhatikan, jika kita substitusi nilai X ini ke dalam persamaan Gx-nya, jadi X sama dengan negatif 12 per 5, diperoleh dari kemungkinan ketiga. Jadi G-nya sama dengan G minus 12 per 5 sama dengan 2, ini diperoleh dari persamaan Gx yang ini, yang pangkat ini. 2x kurang 1. 2 dikali minus 12 per 5 dikurang 1. Hasilnya minus 29 per 5. Dikurang 29 per 5. Minus 12 per 5 dikurang 6. Minus 42 per 5. Jadi hasilnya,
Karena di sini GX ya, ingat tadi pertama kita cari menggunakan GX. Hasilnya itu minus 29/5. Dan ketika kita menggunakan persamaan HX, ini persamaan HX-nya, maka didapatkan minus 42/5. Jadi karena GX dan HX bukan bilangan genap atau ganjil, maka X sama X minus 12/5 itu bukan merupakan himpunan penyelesaian. Karena keduanya ini bukan termasuk genap dan bukan termasuk ganjil. Kemudian kita lanjut. Kemungkinan keempat, bahwa fx sama dengan 0. 5x tambah 11 sama dengan 0. 5x sama dengan minus 11. X sama dengan minus 11/5. Akan kita selidiki apakah X sama dengan minus 11/5 itu mengakibatkan GX dan HX-nya bernilai positif. Kita lihat, jadi X-nya kan tadi sama dengan negatif 11/5. Jadi kita pertama kasih masuk ke persamaan GX dulu. Jadi G min 11/5 sama dengan 2 dikali min 11/5 dikurang 1 minus 27 dibagi 5. Lebih kecil dari 0. Sedangkan untuk HX-nya H min 11/5 sama dengan min 11/5 dikurang 6 sama dengan negatif 41. Lebih kecil sama dengan 0. Karena G min 11/5 lebih kecil 0 dan H min 11/5 lebih kecil 0, maka X min 11/5 bukan merupakan himpunan penyelesaian karena dia bernilai negatif, tidak bernilai positif. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya minus 5, minus 2. Kita lanjut. Dari bentuk selanjutnya, GX pangkat Fx sama dengan Hx pangkat fungsi X. Kalau yang tadi sebelumnya pangkatnya yang berbeda, di sini sebaliknya, bahwa pangkatnya yang sama yang dibawanya berbeda. Kita lihat kemungkinan pertama bahwa fx-nya 0, untuk gx tidak boleh sama dengan 0 dan hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang kedua, gx sama dengan hx. Kemudian tentukan penyelesaian, himpunan penyelesaian persamaan 2x pangkat 2 dikurang 2x kurang 3 pangkat 6 dikurang 2x sama dengan 2 dikurang x pangkat 2 pangkat 6 dikurang 2x. Jadi diketahui bahwa fx-nya itu yang nilai pangkatnya pertama adalah 6 dikurang 2x dan nilai yang bukan pangkat itu 2x pangkat 2 dikurang 2x kurang 3, kemudian hx-nya itu 2 dikurang x kuadrat. Kemudian kita perhatikan bahwa jika fx sama dengan 0, maka 6 dikurang 2x sama dengan 0, minus 2x sama dengan positif, pindah ruas jadi negatif, x sama dengan 3. Selanjutnya dari x sama dengan 3 ini kita selidiki apakah nilai x itu mengakibatkan G3 tidak sama dengan 0 dan H3 tidak sama dengan 0. Pertama x3, mana G3 artinya variabel X pada fungsi Gx ini kita ubah menjadi angka 3. Jadi 2 kali 3 pangkat 2 dikurang 2 kali 3 dikurang 3 itu bernilai 9. Berarti dia tidak sama dengan 0. Kemudian H3 ini berarti 2 dikurang 3 pangkat 2 bernilai negatif 7. Tidak sama dengan 0. Karena G3 tidak sama dengan 0, begitu pula dengan H3 tidak sama dengan 0, maka X memenuhi penyelesaian. Bahwa X sama dengan 3 itu memenuhi himpunan penyelesaian. Kemudian untuk GX sama dengan HX, 2X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 2 dikurang X pangkat 2. 2X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 dikurang 2x kurang 3 kurang 2 sama dengan 0. Di sini keliru. Pindah ruas berarti harusnya di sini tambah. Tambah. Kemudian di sini juga tambah. Maaf. Salah. Di sini yang tambah itu ini. Minus 2 oke. Kemudian kita perhatikan selanjutnya.
3x, ini kan 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Jadi 3x pangkat 2 dikurang 2x minus 3 dikurang 2 itu ingat minus 5. 3x pangkat 2 dikurang 2x kurang 5. Pemfaktorannya adalah 3x kurang 5 dikali x tambah 1 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 5/3 dan x sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu minus 1, 5/3, dan 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini.